Shalom Bapak Ibu. Shalom. Nah, puji Tuhan bahwa pada hari ini adalah hari sukacita buat kita. Kalau kita boleh terkumpul satu di tempat ini, saya percaya ini bukan suatu kebetulan, tapi inilah rentetan rancangan Allah untuk membawa kita kepada kemuliaan demi kemuliaan, sehingga kita menjadi orang-orang yang betul-betul memiliki Kristus yang hidup. Nah Bapak Ibu, setiap anak Tuhan, setiap hamba Tuhan yang diprioritaskan Tuhan untuk berdiri dengan satu tujuan, untuk menyentak umat-umat dari api neraka, untuk menolak, menarik, supaya setiap orang yang sudah diprogram Allah untuk diselamatkan, tidak ada satu yang binasa. Haleluya. Saya percaya di sini semua merindu ke surga, tetapi kita belum di surga. Tetapi saya percaya doa Yesus, biarlah kehendakmu jadi di bumi seperti di surga. Apa itu? Damai. Ada damai di hati? Ada damai? Biar kita jalin damai, tidak ada kerusuhan, tidak ada pertikaian, tidak ada hati-hati yang benci. Tetapi biarlah benar-benar kita bisa dapat merenungkan janji Allah. Biarlah kehendak surga jadi atas kita, sehingga kita walaupun nggak kenal, nggak darah daging, tetapi kita disebut bersaudara. Haleluya. Saudara mau anggap saya saudara Bapak Ibu? Saya percaya Bapak Ibu adalah saudara saya, dan kita adalah saudara darah Yesus, dan dipersatukan Tuhan. Jadi puji Tuhan, di mana-mana mungkin saya tidak bisa kenal Bapak Ibu karena terlalu banyak saya pandang. Tetapi kalau Bapak Ibu lihat saya jalan sendiri, tolong tegur, panggil kalau boleh, di rumah kita cerita. Kalau mau sharing kejadian sampai wahyu, saya siap. Ya karena memang saya orang teguh kebenaran. Baru-baru ini saya sudah sampai di satu raja-raja, saya baca. Haleluya, bukan sombong, tetapi menunjukkan satu teladan bagaimana seorang hamba Tuhan berbicara hidup rohani, tetapi Alkitab pun tidak baca-baca, tetapi kita baca. Amin. Saudara mau baca firman? Saudara mau dengar firman Tuhan? Nah, saya mau kemukakan bahwa inti khotbah saya atau topik perubahan. Wah, kalau berbicara perubahan, saudara akan terkejut. Ya, ada pepatah berkata, jikalau engkau merubah saya, rubah dulu pribadimu. Kalau saya mau rubah saudara, rubah dulu saya. Haleluya. Dan saya belajar bagaimana perubahan itu akan terjadi, memang terlalu sulit. Untuk merubah watak, karakter, sifat seseorang terlalu berat. Tetapi mari kita terima firman Tuhan siang hari ini untuk membawa kita kepada sebuah perubahan, sehingga benar-benar kita dipanggil oleh Allah menjadi warga kerajaan surga, karena di surga betul-betul memiliki sebuah perubahan. Amin. Kalau tidak ada perubahan dari sekarang, jangan harap Bapak Ibu akan melihat surga. Tak bisa apalagi masuk. Tapi mari kita dengar baik-baik. Dan kemungkinan firman terlalu tajam dan keras, tetapi tidak mengapa. Jangan simpan dendam, marah ke Tuhan. Tuhan, kenapa kok begini? Itu Tuhan cipta kita. Amin. Haleluya. Hari-hari ini adalah hari-hari penantian. Bahwa saya banyak bergumul, kadang di jam-jam buah saya mendapatkan visi yang jelas kepada Tuhan. Banyak aku siap. Hingga saya pernah berdoa kepada satu teman, Tuhan, sekalipun sampai kepala saya terpisah dari tubuh, saya akan perjuangkan Injil. Sebab Injil ini adalah keselamatan. Injil ini adalah sebuah kehidupan bagi dunia, bagi banyak orang. Waktu itu saya sampai heran, kenapa saya harus ungkapkan doa? Selagi aku mau terpancung, kepala saya terpisah dari badan, saya akan terus berjuang. Tapi satu hal, Tuhan,
Dia Roh Kudus kuatkan. Wah, secara logika nggak mampu Bapak Ibu. Tetapi kalau ada kekuatan Roh Kudus, saya percaya kita sama-sama akan melewati berbagai persoalan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, terlalu panjang firman Tuhan. Dalam Kejadian pasal yang ke-32 dari ayat 22 hingga ayat yang ke-32 memang agak terlalu panjang, tetapi saya tidak panjang berbicara. Kalau mau uraikan semua, ada yang mau baptis, nggak jadi baptis nanti. Nah, kita akan persingkatkan, tetapi saya ingin sampaikan sesuatu yang jelas supaya betul-betul firman itu mengena. Apa artinya kita bergereja tetapi pulang kosong? Tetapi saya mau buat supaya saudara berisi, sehingga ada perubahan bukan cuma di gereja, tetapi perubahan di rumah, perubahan dimanapun. Wah, begitu terjadi perubahan, gembala nak pusing kepala. Amin. Oke, saya akan mulai firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-32 ayat 22, tapi saya tidak baca semua, hanya 5 ayat. Iya. Jadi dari 22 sampai 27 kita akan baca. Oke, Bapak Ibu buka firman. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan Sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki berkulah dengan dia sampai fajar menyingsing. 25. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha Yakub terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. 27. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Ayat 28 tambah 1. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Di akhir kita baca bahwa Yakub menang. Bapak Ibu mau menang? Haleluya. Haleluya. Nah, kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini ada satu cerita yang begitu luar biasa. Pada ketika berawalnya peristiwa ini sampai Yakub ini diberkati oleh seorang yang dari utusan Tuhan, maka awalnya pada ketika kedua kakak beradik ini, anak Yakub, anak Ishak, yang satu namanya siapa? Siapa tahu? Esau. Nah, Esau adalah satu pribadi yang suka memburu. Jadi dari hari ke hari dia pergi untuk mencari buruhan di hutan untuk memberi makan kepada ayahnya Ishak. Tetapi Yakub, dia sedang menjaga kambing domba dan dia selalu dekat dengan maknya. Jadi kadang-kala Yakub dan maknya suka berkolaborasi, sehingga untuk menyelesaikan persoalan-persoalan, kalau dengan mak-mak itu hebat. Jadi jangan pandang enteng mak-mak. Kalau mak-mak sudah pikir kau harus begini, ikuti.
Jangan bilang mak sudah tua, mak udah ya tidak bisa lagi terima. Tetapi kolaborasinya Yakub dengan maknya hebat, menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Jadi di sini kebetulan pada ketika Esau pulang dari buruannya di rumah, wah, Yakub sedang masak apa itu? Masakan orang Manado itu. Prenebon sudah kecampur buah dan apa semua, enak sekali. Biar Anda udah kenyang, kalau baunya prenebon orang Manado pasti pingin. Nah, inilah timbul satu keinginan, dia lapar. Akhirnya apa keputusan daripada Esau? Dia bilang, Yakub, berikanlah aku sepiring kacang merah dan ambillah aku kesurunganku. Wah, dahsyat. Yakub langsung gak bodoh. Dia bilang, oke, tunggu lagi masak ini. Wah, cepat-cepat masak. Mungkin dia tambah kayu atau tambah apa tuh api supaya lebih cepat mendidih dan cepat masak. Dan akhirnya dia sajikan kepada Esau dan Esau mulai santap. Dan sesudah itu hak kesurungan Esau itu yang sebetulnya dari ayah jatuhkan kepada Esau, dan itu tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, karena itu adalah berbicara tentang warisan kekeluargaan dan tidak boleh dipindahkan kepada siapa. Tapi karena oleh kacang merah ditukar, maka Yakub miliki. Amin. Pada ketika Yakub keluar buruh, cepat-cepatlah Yakub untuk mengasingkan diri, lari dari Esau. Karena ketika Esau tahu, wah, ini bahaya. Akhirnya apa yang terjadi? Seperti apa yang kita sudah baca. Yakub dia bawa istrinya, dia bawa 11 anaknya pergi kepada Laban. Wah, siapa tahu nama Yakub sebelumnya? Ada yang tahu? Nama Yakub ada apa? Penipu. Wah, ada penipu-penipu di sini? Gak ada. Masa Pak Pendeta tanya, kok di gereja ini masa kita penipu? Gak ada lah. Iya, betul. Jadi Yakub namanya penipu. Baru dia lari kepada pamannya, kepada Laban. Dan Laban adalah satu pribadi raja penipu. Wah, kalau dari penipu lari kepada raja penipu, apa kata orang? Jadi penipu ulung. Haleluya. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa seorang penipu datang kepada raja penipu. Pada akhirnya dia menjadi orang yang penipu ulung. Kalau orang yang berkelakuan duniawi lari kepada orang yang suka dengan duniawi, apa kata dunia? Surga hilang. Tidak ada arti kekristenan dalam hidup kita. Makanya perlu ada perubahan. Amin. Nah, di sini kita lihat pada ketika dia lari kepada Laban, mereka mulai mengalami tipu, saling menipu. Dan akhirnya Yakub merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia lari, dia menghindar. Dia tinggalkan Laban, omnya, pamannya, dan dia menyeberang ke sungai Yakub. Haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu mau menyeberang sungai Yakub? Pak Pendeta tanya, saya belum mengerti apa sih sungai Yakub. Kita belajar sama-sama. Jadi di sini kita lihat mereka seberangkan semua. Dan pada akhirnya firman Allah berkata bahwa Yakub tinggal sendirian di seberang sungai. Dan dengan seorang laki-laki, itu adalah seorang utusan Allah untuk bergula dengan Yakub. Dan ini adalah merupakan satu pandangan kehidupan rohani hidup kita yang ada di hari-hari terakhir ini. Ketika kita ada di dunia ini, kita sedang bergumul
Dan pergumulan kita bukan bergumul dengan saudara-saudara pembenci, bukan bergumul dengan saudara-saudara pemberontak, tetapi bergulat dengan siapa? Dengan setan. Amin. Dengan si kuasa penguasa yang ada di udara, roh-roh jahat. Apalagi di dunia ini ada roh-roh pendukunan, roh-roh teritorial, roh-roh yang kadang-kadang membutakan mata hati orang percaya untuk tidak percaya akan Injil Kristus. Nah, inilah pergumulan kita, inilah ulah kita. Tetapi ketika kita kuat, Yakub kuat, hampir tidak dapat dikalahkan, dan akhirnya seorang laki-laki harus pukul pangkal pahanya, dan akhirnya apa? Dia jalan terseok-seok. Luar biasa kekuatannya. Yakub hampir tidak dikalahkan. Itu kekuatan. Kita harus memiliki kekuatan. Kekuatan itu bukan dari pribadi kita, tetapi kekuatan itu muncul dari Tuhan. Itulah yang kita bawa. Jadi di sini kita lihat mereka sedang bergumul, mereka sedang bergulat. Hidup kita sedang bergumul dengan keadaan dunia kita, dengan keadaan dunia yang ada, kadang dengan situasi dunia yang membuat kita tidak bisa buat apa-apa. Keadaan dunia ini membuat kita seringkali menjadi lalai, menjadi malas, menjadi orang bodoh. Bahkan dengan keadaan dunia, sering hidup kita dicelah orang, dicemooh orang. Tetapi mari kita bergulat, kita bergumul supaya kita menang. Firman Tuhan dalam kitab Yesaya bilang, tangan kanan Tuhan ketika memegang engkau dan saya, Dia akan memberikan kemenangan. Amen. Saya percaya kita sudah menang lewat kematian Yesus di kayu salib. Amen. Kita sudah dikalahkan oleh maut. Ya, kita maut sudah dikalahkan. Jadi kita sudah beroleh kemenangan dari Tuhan. Makanya di sini saya catat karena saya belajar. Yabok, sungai Yabok artinya tempat pengosong atau tempat pelepasan, mengosongkan diri. Amin. Yabok, di sanalah terjadi pergumulan, mengosongkan diri. Bapak Ibu, dalam menghadapi pergumulan ini, kalau pikiran kita masih diandalkan, pikiran kita masih bereaksi, tidak dikosongkan, hati kita masih bereaksi, kita tidak akan memiliki kemenangan. Kenapa? Karena lebih kuat kekuatan dalam akal pikiran kita. Karena kadang-kala akal pikiran kita seringkali mengalahkan kita untuk kita maju. Karena kita tahu bahwa akal pikiran kita adalah manusiawi yang kadang ingin untuk lihat nyata. Sedangkan Tuhan kita tidak pernah lihat. Amin. Siapa pernah lihat Tuhan? Tidak pernah. Malaikat pun tidak pernah. Siapapun tidak pernah. Selain lihat Pak Pendeta Oro. Iya. Jadi manusia ingin lihat. Bahkan manusia kepo, sering tahu apa itu. Tetapi Tuhan mau supaya kita lepaskan, kita bebaskan, kita kosongkan. Amin. Untuk mengosongkan sesuatu yang ada di dalam itu tidak mudah. Anda akan berpikir 7 keliling, saudara tidak akan bisa mengosongkan apa yang harus dikosongkan. Kita harus tahu kenapa hidup kita seringkali gundah gulana, seringkali mengalami banyak persoalan. Sepertinya kita berada di lembah bayang-bayang maut. Kenapa? Karena dari pikiran kita seringkali melihat keadaan-keadaan yang ada, membuat kita bingung. Seringkali kita berkata, wah, dunia ini tidak jelas. Dunia ini membawa kemana kita, dan kita tidak tahu arah tujuan.
Tetapi kalau kita benar-benar mampu mengosongkan, untuk menghilangkan, untuk melupakan sesuatu itu, dan kita datang kepada Tuhan untuk bergumul, maka saya percaya kita akan beroleh kemenangan. Amin. Paulus mengangkat tentang pribadi Yesus di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Bapak Ibu, kalau kita baca di sana itu hal yang luar biasa. Dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, apa dikatakan di sana? Saya baca di sini Filipi pasal 2 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Dia bilang begini, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap setaranya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini pribadi Yesus. Ketika dia menjalankan tugas amanat Bapa di surga, pertama-tama di sini dia katakan dia mengosongkan diri untuk mendapatkan Bapak, Ibu dan saya. Dia kosongkan diri. Dia tidak pakai, sekalipun dia adalah Allah, dia tidak pakai. Dia turun sebagai manusia, sebagai hamba sama dengan kita untuk mendapatkan kita. Haleluya. Kalau orang sombong turun kepada kita, dia cuma lihat, wah, kalau Pak Rudi pakai bagus, oke, kita supaya kita level. Tapi kalau Pak Rudi pakai compang camping, wah, kita nggak level. No, itu manusia sombong. Jadi kalau kita mau tanggalkan kesombongan, keangkuhan kita, Bapak Ibu akan dapati orang yang paling rendah sekalipun, untuk Bapak Ibu angkat dia dan menyelamatkan dia. Makanya merubah hal ini terlalu berat. Haleluya. Karena itu sudah terbiasa. Terbiasa dari hari ke hari. Saya terus berlaku sombong. Lu siapa? Lihat orang kadang-kadang kurang, nak mengenal, nak mau tahu. Sekalipun mungkin tetangga, dia mulai anggapnya kita beda. Lu beda dari gue. Jadi kita mau tanggalkan dulu sifat-sifat ini. Dan Bapak Ibu, makanya di sini kita lihat bahwa pada ketika Yakub dia ketemu seorang laki-laki Allah, maka di dalam pergulatannya, di dalam pergumulannya, dia beroleh kemenangan. Dan disitulah terjadi sebuah perubahan yang total, luar biasa. Terjadilah perubahan dari hidupnya Yakub yang adalah penipu, maka diubah menjadi Yakub, apa nama barunya? Israel. Luar biasa. Saudara mau diubah? Mau diubah? Haleluya. Gak gampang. Makanya ketika kita mau adakan perjumpaan dengan Sang Pencipta yang telah memanggil, memilih kita, maka saya pastikan ada perubahan. Saya pastikan ada perubahan. Perubahan manusia tidak bisa berubah. Saya sudah baca, sudah ada beberapa penyelidikan dan sudah ada beberapa tokoh-tokoh untuk datang kepada seorang yang memiliki watak keras untuk bisa mengubah, tetapi semakin diarahkan semakin muncul kejahatannya. Dan memang sulit untuk berubah watak, karakter seseorang. Makanya nanti kita akan bahas. Terlalu singkat Bapak Ibu. Jadi di sini kita akan lihat, pertama itu adalah perubahan paradigma. Paradigma kita diubah. Haleluya. Itu paradigma lama diubah menjadi sebuah paradigma yang baru, untuk mendapatkan suatu pandangan yang baru, sehingga benar-benar kita bisa cerah ke depan. Kita bisa melihat kesuksesan ke depan. Bukan kita akan melihat kesuraman,
Karena banyak orang terlalu memiliki visi, tetapi visi yang tidak jelas, dan akhirnya yang mereka temu bukan kesuksesan, tetapi kegagalan. Bukan mereka terima sesuatu yang baik, tetapi kesuraman hidup. Akhirnya mereka mulai berbalik menjadi manusia-manusia pemberontak. Tetapi sesungguhnya kita sebagai umat yang dipilih oleh Tuhan, Tuhan mau ubah kita. Amen. Tuhan mau ubah paradigma kita. Tuhan mau ubah. Makanya di sini ketika Tuhan mau ubah, Dia bilang kebenaran jangan jadi lawan, tetapi harus jadi kawan. Amen. Kalau kita memiliki kebenaran, jangan kebenaran ini membuat kita angkuh. Kalau kita sudah banyak menyelidiki tentang hakikat kebenaran untuk membawa kehidupan kita kepada kehidupan yang kekal, jangan jadikan itu suatu bahan untuk menjungkil orang lain, untuk membuat orang lain sakit hati, membuat orang lain dianggap tidak ada arti. Tetapi biarlah paradigma yang baru kita membangun, kita pakai untuk membangun iman orang. Amin. Karena ke depan banyak orang pintar tetapi kelakuannya goblok. Seringkali ngomong sudah menyentuh buat sakit hati. Iya. Makanya kadang-kala orang mulai berkata, Pak, lebih baik kau tojo tapi jangan kau singgung. Wah, itu orang Manado teka-teki. Kalau mau tojoklah sampai bengkak-bengkak. Jangan singgung. Hati ini akan merontak. Apalagi singgung orang tua. Woi, ku bela, ku mau mati demi kau, gak soal. Itu sifat perantau. Jadi di sini kita perlu berubah paradigma kita ini perlu supaya betul-betul kita bisa mendapatkan suatu pengharapan yang indah ke depan. Untuk apa kita dipanggil Tuhan? Sementara ke depan ketika kita bersatu berkumpul, kita menjadi cemooh orang, kita menjadi yang kebencian orang. Tetapi mari dengan apa yang kita miliki, biarlah kita dapat mempersatukan. Kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, dan mari kita lepaskan semua pikiran-pikiran yang berbeda dan kita kembali kepada tujuan tubuh Kristus. Amin. Ketika kita kembali kepada tujuan tubuh Kristus, maka kita harus tahu bersatu itu apa. Kalau kita tahu bersatu, kita akan mengerti. Dan saya mau biarkan sedikit supaya kita paham. Bapak Ibu, pernikahan itu adalah berbicara tentang kesatuan. Dari dua menjadi satu. Jadi ini yang berbicara tentang kesatuan, menjawab doa Yesus, supaya Yesus dan gereja itu akan turun untuk menuju kepada pernikahan rohani yang luar biasa. Pesta nanti di surga. Amin. Saudara mau menikah dengan Yesus? Robah paradigma. Robah gak gampang. Kok bro? Kita menikah dengan Tuhan? Mustahil. Gak ngerti. Gak mungkin bro. Tetapi selang berjalan waktu, kita belajar, kita pasti akan mengerti di sana. Bahwa tujuan gereja, tujuan saya dan saudara, kita akan mau bersanding dengan sang kekasih kita itu Yesus. Makanya dia berdoa agar kita menjadi satu, sama seperti aku dan Bapa satu, supaya kelak ketika dia turun, dia akan menyatu dengan gereja, dan gereja akan sempurna. Bapak Ibu, luar biasa, sempurna tubuh, jiwa dan roh. Itu Yohanes 17 ayat 23. Jadi pekerjaan rumah, belajar bagaimana kita memberi diri untuk bersatu. Kalau kita masih egois, kalau kita masih gak suka dengan dia, belajar memasukkan, kosongkan Bapak Ibu.
Bohong kalau engkau berbicara, aku orang ingin mau bersatu, tetapi kalau engkau tidak pernah berubah, nah itu menjadi kebencian Tuhan. Tapi mari tanggalkan dulu, tanggalkan. Kalau engkau tidak mampu menanggalkan, minta bantuan Roh Kudus. Ampunkan aku Tuhan, supaya aku mampu berubah, supaya aku mampu berubah. Kan aku mau buat supaya hatimu berkenan terhadap diriku, supaya dimanapun aku disegani surga dan dunia. Luar biasa. Tidak perlu Bapak Ibu mau takut ini, mau lapar. Tidak usah kita mau takut, mau kemanapun Bapak Ibu. Haleluya. Saya kadang-kadang heran, orang perut kecil sudah makan kenyang masih dipanggil. Saya perlu ke depan, sudah lapar banget tidak dipanggil, karena mereka bilang, wah itu kan sudah makan, tapi kasihan ini belum makan. Makanya saya coba mengecilkan perut supaya orang banyak panggil, biar sudah makan banyak. Biar sudah kekenyangan masih dipanggil lagi. Nah ini makanya, mari Bapak Ibu. Jadi di sini kita lihat bahwa kebenaran jangan jadi lawan, tetapi harus jadi kawan. Selama kita hidup dalam kepalsuan, kebenaran akan jadi lawan. Jadi mari kita kembali kepada firman, kembali kepada kebenaran yang sesungguhnya, supaya kepalsuan-kepalsuan yang bermuara dari pikiran, dari hati ke pikiran, sehingga terjadilah sebuah cerita-cerita yang palsu untuk merangkaikan kepalsuan. Tetapi mari, kebenaran itulah yang akan nanti memurnikan segala kepalsuan, supaya kita memiliki paradigma baru. Karena itulah tujuan Tuhan. Ketika kita berjumpa dengan Sang Kristus Yesus, ada perjumpaan yang luar biasa, maka terjadilah perubahan. Haleluya. Bagaimana cara perjumpaan Bapak Ibu? Bapak Ibu, ambillah waktu dikala engkau lepas dari rumah ibadah, beribadah secara umum, secara pribadi. Jika ada waktu, marilah kita berkomunikasi dengan Allah. Lipatkan lututmu. Saya percaya ketika engkau meneteskan air mata, bahasa air mata dimengerti oleh Allah. Amen. Di sana ketika engkau meneteskan air mata, dalam hatimu selalu bergejolak kepada surga, dan apa yang engkau tidak bisa dapat ucapkan, Roh Kudus membantu membawa ucapanmu di hadapan Allah, sehingga benar-benar doamu itu akan terjawab. Tuhan akan datang, matamu akan dibukakan, Tuhan melihat bahwa ini benar-benar warga surga, ini benar-benar kemuliaan Tuhan, bukan kepalsuan. Makanya ambillah bahagia, sehingga kita boleh merasakan bahwa sesungguhnya di yabok kita kosong, di yabok kita sudah terlepas, di yabok kita sudah bebas dan dibebaskan oleh Tuhan, sehingga tidak ada ikatan-ikatan lain, tidak ada kebencian, bahkan pun kepahitan sedikit pun. Sebab kekuatan yang saya terima dari yabok itu akan terus membaharui kita untuk menuju kepada sebuah perubahan. Haleluya. Dan gampang Bapak Ibu, jika kita tidak mengalami perubahan paradigma, maka kita akan gagal paham terhadap kehendaknya. Haleluya. Jika kita tidak ada perubahan paradigma, kita akan gagal paham. Gagal paham itu juga berbicara tentang aliran. Jangan sampai kita gagal. Dari semua aliran-aliran itu ada berbagai-bagai pemikiran-pemikiran, dan jangan sampai kita akan gagal paham. Kalau kita sudah gagal paham, sama hal dengan kita melihat ada orang yang stres di jalan sambil loncat-loncat, ketawa-ketawa, gini-gini, ujung uang. Wah, kita nggak mau demikian. Tetapi kita mau supaya ada perubahan. Saudara mau berubah? Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Haleluya. Haleluya.
12 ayat 2 saya bacakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Haleluya. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kita akan dibaharui paradigma kita ketika kita berdiri kepada kebenaran Allah, sehingga kita tidak akan gagal paham, tetapi kita mengerti apa kehendak Allah. Amin. Kita tahu apa tujuan Tuhan dalam hidup kita. Saya sampai hari ini terus belajar Tuhan, Engkau panggil aku ini untuk apa? Saya terus bertanya-tanya, Tuhan, Kau panggil aku ini untuk apa? Ketika mama dan papa panggil anak-anaknya, anak-anak nanti akan bertanya, Mak, apa sih Mak panggil? Nah, mama dan papa bilang apa? Haleluya. Ya, begitu. Tuhan panggil kita ada tujuan. Makanya mengertilah Bapak Ibu tentang hakikat panggilan Allah dalam hidup kita. Rudi, sini. Begitu dekat, ada apa Pak? Wah, oh kau harus begini. Lakukan. Kita akan dapat itu kehendak Tuhan. Makanya tanyakan Tuhan terus, sehingga kita tidak menjadi gereja yang keliru, tidak menjadi anak-anak Tuhan yang mengiring tapi tanpa tujuan. Kita dikatakan bahwa kita ini adalah orang yang dipanggil Tuhan, tetapi apa sih tujuan Tuhan panggil kita? Kita tidak mengerti karena paradigma lama. Tetapi saya percaya ketika kita diubahkan lewat perjumpaan kita dengan Tuhan, maka terjadilah sebuah perubahan yang baru. Amin. Haleluya. Baru bagian yang kedua, saya ingin persingkatkan Bapak Ibu, bahwa perubahan yang kedua pada ketika kita ada perjumpaan dengan Sang Pencipta, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, maka akan jadi perubahan identitas. Haleluya. Saudara mau berubah identitas? Identitas kita ini sudah dikenal semua orang. Siapa nak kenal Rudi? Oh, Rudi pembohong, Rudi pencuri, Rudi buhay. Haleluya. Pokoknya nama Rudi ini siapa tak tahu. Dia pelaku onar yang luar biasa. Nama Rudi. Tetapi ketika engkau ada perjumpaan dengan Kristus, ada perubahan. Identitasmu diubah. Amin. Haleluya, haleluya. Jadi ketika Tuhan berubah, Yakub menjadi Israel. Haleluya. Jadi di sini kita lihat bahwa Allah merubah identitas kita, Allah merubah kehidupan kita, sehingga benar-benar ada perubahan. Haleluya. Jadi kalau kita mau dirubah oleh Tuhan, mari masuklah kita untuk berjumpa dengan Sang Pencipta. Dari Dialah Dia akan mengubah karakter hidup kita, sehingga benar-benar kita ini adalah orang-orang yang berkarakter Kristus. Haleluya. Jadi dikatakan di sini, mulai aktivitas tanpa membenahi identitas akan mengalami kegagalan. Wah, luar biasa. Ketika kita memulai aktivitas tanpa membenahi identitas kita, akan mengalami kegagalan. Wah, akan mengalami kegagalan. Makanya identitas itu bukan hanya membentuk nama, tetapi membentuk seluruh keberadaan hidup kita. Ketika kita mau beraktivitas, mau cari kerja, orang akan lihat dulu, ini nama Rudi ini bersih apa tidak. Haleluya. Dia akan lihat dari kehidupanmu. Ternyata engkau bersih, ternyata engkau tidak bertatuh, ternyata kuping laki-laki tidak pakai anting-anting. Haleluya. Mari kau duduk menjadi orang kedua di kantor, karena identitas kehidupan bersih.
Marilah, tunjuklah kewibawaan kita ini di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama, bahwa ini loh anak Tuhan. Akan terlihat ciri-ciri khas kehidupan anak-anak Tuhan. Ada perubahan atau tidak? Banyak anak-anak Tuhan di luar sana, wah, bilang anak Tuhan, tapi kelakuannya lebih hebat dari iblis. Haleluya. Kalau mau bawa Alkitab, wah, luar biasa. Saya habis semua ini ada isi Alkitab semua. Saya kadang-kala pakai terjemahan lama, terjemahan baru, bahasa hari-hari dan sebagainya. Ini HP. Tetapi saya tidak tahu HP anak-anak Tuhan yang lain bawa untuk apa. Pakai lagi Alkitab. Dan saya kalau di mimbar saya harus pakai Alkitab supaya tidak, ya, karena Alkitab ini kecuali malam, lampu mati, harus pakai HP. Jadi ini ada perubahan identitas. Agama menekankan aktivitas, tetapi kekristenan atau memuliakan kekristenan, memuliakan identitas. Ini yang Tuhan mau. Jadi kalau agama, dia sering menekankan. Kenapa dia tekankan? Karena dia mau supaya hidup yang ada berkualitas, bermutu yang baik, berakhlak yang baik, sehingga benar-benar apapun yang kita hadapi itu tidak akan membuat kita menjadi manusia-manusia yang suram, manusia-manusia yang suka menyendiri, merasa sepi, merasa tidak ada arti. Sekali aku punya pengetahuan lewat pendidikan, tetapi kok kenapa aku begini? Dan ini perjumpaan dengan Tuhan ada perubahan. Baru jangan menuntut orang lain berubah sebelum kita berubah. Men, itu paradigma identitas kita harus berubah. Men, saudara mau berubah? Harapan saya sebagai seorang hamba Allah, ketika kelak firman Allah disampaikan, saya ingin melihat perubahan ada dalam hidup kita. Tetapi hari demi hari saya mulai mengikiskan keberadaan diri saya untuk berubah, supaya dimanapun saya akan terus dipandang Bapak Ibu, anak-anak Tuhan, bahwa benar-benar yang ada di hidup adalah Kristus. Ketika Kristus hidup, Kristus dengan karakternya lemah lembut dan penuh kasih dan penyayang, panjang sabar dan penuh belas kasihan. Dan dia tidak pernah mensepelekan orang siapa dia. Dia tidak pernah membiarkan orang susah dan orang kaya sekalipun dia tidak pernah menggeserkan, tetapi ada pertimbangan yang luar biasa. Makanya itu perlu dimiliki oleh gereja, oleh orang percaya, supaya dunia di luar sana akan lebih suka dan mereka akan tanya, engkau beribadah di mana? Oh, kita beribadah di Giant. Pasti dari hari ke hari dia lihat langkah-langkah. Wah, aku mau dapati seperti apa yang dia dapat. Itu perlu tanamkan dalam diri kita. Saya ada banyak orang, tetapi untuk datang gereja kadang-kala, Pak, saya ada gereja di sana, tidak apa-apa, tapi dia sudah termakan dengan kewibawaan kita, dengan apa yang ada pada kita. Itu yang kita tunjukkan. Jangan ketika kita sudah punya apa-apa, melihat dia tidak punya apa-apa, cari sendirilah, pusing amat. Saya kalau mau kosong di rumah, saya kasih kosong untuk orang lain demi kepentingan mereka. Haleluya. Saya sering kali berkata, saya ini tidak punya uang. Kalau Anda butuh uang, saya akan kasih uang. Padahal saya pikir, dari mana datang uangnya? Saya punya iman. Bapak Ibu, sekarang saya mau mengasihi orang lain. Saya sampai bilang, Tuhan berkatilah aku, Tuhan. Aku ingin berkati orang lain. Karena saya terlalu banyak belas kasihan. Tapi kadang-kadang saya Pak, saya cuma doa ya. Saya doa. Kadang ibu ada yang datang, ketemu, langsung dia lihat, Pak Pendeta ya,
Pak Pendeta tolong doain saya. Ada apa Bu? Saya sudah komplikasi dan hari ini saya mau ke dokter. Bu, jadi tepi jalan aja Bu, kita doa. Saya doa pada baru saya sembuh dari anfal. Tuhan, saya diperhadapkan dengan hal yang demikian. Bukan cuma satu orang datang karena dia lihat saya lagi doa. Pak Pendeta ya? Pak saya ke rumah ya? Dia nyusul ikut saya ke rumah. Saya di lantai 3 nomor 4 ya. Dia bawa anak kecilnya, didoain, diurapi itu luar biasa. Saya bukan mau bilang sombong karena saya seringkali mau bersembunyi. Saya kadang-kadang keluar kancing ini saya buka, mau menunjukkan bukan nama Tuhan, tapi jauh-jauh mereka udah kenal Pak Pendeta ya Pak. Aduh Tuhan, saya mau bersembunyi nggak jadi sembunyi. Akhirnya layani. Makanya Bapak Ibu, di sini kita perlu belajar bagaimana cara untuk merubah karakter seseorang. Haleluya, memang betul-betul tidak mudah. Tidak mudah Bapak Ibu. Bahwa tantangan memang terlalu berat dan begitu banyak persoalan yang kita jumpai di hari-hari ini untuk mengubah karakter kita. Dan di sini saya catat, saya simpan. Dia bilang, rupanya kesulitan mengubah itu tidak saja pada aspek fisiknya, melainkan juga menyangkut aspek rohaninya. Watak karakter atau akhlak seseorang tidak mudah diubah seseorang yang memiliki watak pemarah, sombong, dendam, suka berbohong dan lain-lain tidak akan mudah diubah. Misalnya menjadi sabar, ikhlas, rendah hati, pemaaf dan semacam itu. Saya catat di sini. Mereka yang bersangkutan sendiri saja ternyata tidak kuasa mengubahnya, dan apalagi orang lain. Haleluya. Siapa merubah? Bapak Ibu, siapa merubah karakter dan watak kita? Watak saya? Nggak ada. Anda sudah tekun doa dari SD, tekun belajar dari SD sampai perkuliahan, sampai Anda pun mencapai doktor S3, S5, S4 untuk mengubah watak. Banyak dokter goblok hari-hari ini. Firman diputarbalikkan, bilang saya dapat visi dari Tuhan, tapi kenyataan penyampaian menyimpang dari koridor kebenaran Allah. Ini hari-hari. Makanya jangan lihat manusia, tapi mari lihat kebenaran Allah. Amen. Supaya kita betul-betul memiliki hidup yang kekal bersama dengan Yesus. Jadi di sini merubah watak karakter seseorang tidak ada seorang pun, tetapi lewat perjumpaan dengan Sang Kekasih kita, yaitu Yesus Tuhan pencipta langit dan bumi dan hidup ini, kita mampu dirubahnya. Amin. Kita dirubah. Kenapa kita harus ada perubahan? Dan kenapa harus terjadi perubahan? Karena dari hidup ini menyadari bahwa di atas sana harus perlu ada perubahan. Karena di atas sana tidak bisa kita pergi dengan keadaan yang begini, dengan keadaan yang tidak berubah, tetapi harus butuh perubahan. Bapak Ibu, saya tekankan harus berubah karakter. Kita tekankan perubahan karakter yang lama harus berubah. Makanya firman Allah berkata di dalam kebenaran Allah ini untuk memberikan kekuatan. Dia bilang di dalam Efesus pasal yang keempat, Efesus pasal yang keempat, saya akan bacakan Efesus 4 ayat yang ke-23. Ya, Efesus 4 ayat 23. Di sini dia bilang begini, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusannya. Haleluya. Saudara mau berubah roh hati?
saudara merubah pikiran, kita tidak bisa, tetapi Tuhan akan mengubah. Sehingga kita akan masuk kepada sebuah ciptaan yang baru menurut kehendak Allah. Sehingga benar-benar hidup kita berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Saya percaya kita yang terpanggil dalam persekutuan gereja GSJA Ebenezer Ministry, baik dari gembalanya Pastor Ibu Lili maupun Pastor Ibu Dece, kerinduan kita bersama ingin menampakkan sebuah perubahan supaya arti bergereja betul-betul nampak dari mata dunia bahwa ini betul-betul anak Allah yang cinta akan Tuhan. Ada amin? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang kekal, hamba telah berhenti berbicara, tetapi berbicaralah terus Tuhan bagi kami, bagi anak-anak-Mu. Jika Engkau mengasihi kami, jika Engkau mencintai kami, supaya kami tidak akan terbuang, berbicaralah Tuhan. Biar sampai air mata kami menetes untuk mendengar suara yang lembut, untuk menyertai kami, untuk kami tidak binasa, untuk kami tidak terbuang. Sampaikanlah isi hati Tuhan. Tuhan, kami merindukan Tuhan. Oh, kami rindu aspirasi-aspirasi surga untuk menuangkan dalam hati dan pikiran kami, supaya kelak kami akan memiliki akhlak yang baik, akhlak yang dibarui, watak dan karakter kami yang lama digantikan dengan karakter-karakter Kristus, sehingga itu akan membuat hidup kami semakin lebih cinta akan Tuhan, sehingga dimanapun kami berada, kami adalah orang-orang yang dapat disegani, disukai, dicintai, sehingga di dalamnya hanya Tuhan pengen nama yang dipuja, diagungkan, ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Inilah kami sudah dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin.